Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang kita bisa rasakan atau yang tidak bisa kita rasakan. Salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang menyingkap rahasia di balik alam para malaikat. Kita tahu bahwa manusia tidak mungkin lepas hubung kait antara kita dengan para malaikat. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menugaskan para malaikat untuk menyertai Adam dan juga anak keturunannya. Dan kita bisa rasakan keberadaan para malaikat di sekitar kita. Salah satunya apabila hati kita terangsang untuk melakukan kebaikan, kaki kita melangkah ke tempat-tempat ilmu, majelis ta'lim, atau perbuatan kita senantiasa mengarah kepada kebajikan dan begitu seterusnya, hakikatnya itu dorongan para malaikat, karena malaikat itu ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka di pagi hari ini kita akan mencoba menyingkap rahasia di balik alam para malaikat. Dari mana malaikat diciptakan, apa tugas-tugasnya, kemudian hubung kait para malaikat dengan umat dulu dan umat sekarang, serta para malaikat di akhir zaman dan setelah kiamat dibangkitkan. Apakah para malaikat juga akan mati? Apakah para malaikat mereka seperti manusia ataukah berbeda? Apakah ada manusia yang lebih mulia dibandingkan para malaikat? Dan begitu seterusnya, banyak pembahasan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita selesaikan dengan singkat sehingga menjadi pengetahuan kita tentang alamul malaikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Apakah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla, semua tercipta dari cahaya? Sebab kalau kita melihat kepada ciptaan Adam alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya berbeda. Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah, tapi anak keturunannya tidak sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya manusia itu dibelah, tidak ada tanah di dalamnya. Begitu juga jin, yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khuliqatil jan min marij min nar, bahwa jin itu diciptakan dari ujung nyala api. Apakah semua jin juga diciptakan dari ujung nyala api? Ternyata tidak. Hanya awal penciptaan saja, adapun anak keturunannya berbeda. Begitu juga para malaikat. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita tahu bahwa para malaikat lebih dulu diciptakan dibandingkan jin dan juga manusia. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga makhluk. Pertama malaikat, yang kedua Adam, dan yang ketiga iblis. Dan iblis ini bukan malaikat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, bahwa iblis itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Mana di antara tiga makhluk ini yang lebih dulu diciptakan? Sesuai dengan susunan hadis Nabi SAW, Nabi mengurut asal ciptaan makhluk-makhluk ini. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikah min nur, wa khuliqatil jan mimma rijim min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lahum. Bahwa yang pertama diciptakan adalah para malaikat dari cahaya, kemudian jin dari ujung nyala api, kemudian Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana disifatkan kepada kalian. Dari tartib ini menunjukkan bahwa malaikat lebih dulu diciptakan dibandingkan jin. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Disebutkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin lebih dahulu dan menghuni bumi. Tetapi tabiat jin lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik, sehingga mereka suka merusak dan suka menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan jin, ada jin yang sangat saleh, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan tentara-tentara dari kalangan malaikat yang sebelumnya Allah ciptakan sebelum menciptakan jin. Maka jin yang saleh ini diberikan kekuatan dan pasukan para malaikat untuk berusaha mengembalikan bangsa jin kepada yang baik. Adapun yang jahat-jahat kemudian dipenjarakan di pulau-pulau terpencil yang tidak ada penghuninya, di lautan-lautan, di hutan-hutan, dan begitu seterusnya. Ada sebagian kisah Israiliyat bahwa jin yang saleh ini namanya Azazil. Nama Azazil tidak ada dalam Al-Quran ataupun tidak ada dalam hadis Nabi SAW, tapi masyhur dalam kisah-kisah Bani Israel. Lah, setelah Azazil kemudian memimpin perang, memisahkan antara jin yang baik dan yang jahat, karena kesolehannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Azazil dan hidup di alam para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian percayakan Azazil ini menjadi khazanatul jannah. Akan tapi setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian menginginkan dengan kehendaknya untuk menciptakan makhluk yang bernama Adam alaihi salatu wassalam, maka Azazil ini kemudian hasad dan dengki dalam hatinya. Dia kira bahwa Adam akan menggantikan posisinya, sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil, jin yang saleh yang berada di alam para malaikat itu, untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dalam firman-Nya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, kecuali Azazil, tidak mau sujud. Maka Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud, dia sombong, dan dia makhluk yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini menunjukkan bahwa ada tiga makhluk yang ada di alam semesta ini: malaikat, jin, dan juga manusia, dan tiga-tiganya ada hubung kait. Adapun para malaikat, hubung kait dengan para nabi. Kita tahu bahwa di dalam sejarah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW bagaimana hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kalau kita melihat sejarah umat sebelum kita, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surah Adz-Dzariyat, Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Sudahkah sampai kepadamu tentang kisah tamunya Ibrahim? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga malaikat yang kemudian berbentuk tasyakul menjadi manusia yang sangat tampan, gagah, dan kuat, Allah Subhanahu wa taala utus tiga malaikat ini untuk menghancurkan negeri Sodom, negerinya kaum Lut, yang diutus padanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam.
Akan tapi sebelum berangkat ke negeri Sodom, 3 malaikat ini mampir di rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk bertamu. Karena di zaman itu, seseorang kalau safar kemudian bertamu ke sebuah tempat, tentu lebih banyak tujuannya adalah karena kehabisan bekal. Ingin makan, ingin minum, dan begitu seterusnya. Sehingga 3 orang ini kemudian, jelmaan para malaikat ini, bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim itu dikenal orang yang paling memuliakan tamu. Makanya disebut Abu Rahim. Ya, bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan artinya orang yang pertama kali menghormati tamu, menjamu tamu, memuliakan tamu. Dan itu menjadi syariat bagi umat Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Maka Ibrahim itu punya peternakan unta yang memang dikhususkan unta-unta itu untuk menjamu tamu. Ketika kemudian Ibrahim mempersilahkan 3 orang itu untuk duduk, Ibrahim pun segera kemudian menyembelih untanya dan memasaknya. Maka setelah matang kemudian dibawa ke depan dan dihidangkan di hadapan tamu. Rupanya tamu itu tidak hendak makan dan tidak hendak minum. Bahkan pandangannya tajam menuju Ibrahim, sehingga Ibrahim ketakutan karena ketika itu sudah tua. Termasuk juga istrinya. Akan tapi setelah kemudian dihabarkan bahwa mereka adalah para malaikat, akhirnya kemudian Ibrahim pun tersenyum. Kemudian para malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim bahwa akan lahir dari Sarah putra beliau yang bernama Ishak dan juga cucunya Yakub. Baru setelah itu kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Sodom, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala adab negeri Sodom dengan cukup memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam menusukkan satu sayapnya, kemudian mengangkat negeri itu ke langit, kemudian menghempaskan kembali, membenturkan dengan bumi, sehingga semua luluh lantah, hancur, dan tidak ada yang hidup, semua mati kecuali Lut dan putri-putrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah para malaikat dengan umat-umat dulu adalah kisah Maryam bintu Imran. Maryam adalah wanita afifah, wanita yang sangat suci, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Suatu ketika dia keluar dari mihrabnya, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril membentuk laki-laki yang sangat tampan. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami utus kepada Maryam Jibril, kemudian Jibril berubah bentuk menjadi laki-laki yang sangat tampan sekali. Tapi Maryam adalah wanita yang suci. Dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Maryam berkata, aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Lalu kemudian anak muda yang tampan ini mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu agar aku meniupkan ruh di badanmu dan kelak akan menjadi anak yang sangat suci. Maka lahirlah dari Maryam Isa bin Maryam. Lah dari sini ada hubung kait antara malaikat dengan Maryam. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, yang ketika itu Daud tidak pernah keluar rumahnya. Karena Daud itu membagi hari-hari, satu untuk beribadah, satu untuk istirahat diri dan keluarganya, satu untuk berhukum kepada rakyatnya. Lah suatu ketika Daud itu tidak pernah keluar dari mihrabnya. Tiba-tiba kemudian ada 2 manusia yang loncat dari pagarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar. Pagar itu tinggi, tapi dia bisa meloncat. Ya, karena itu bukan manusia, itu adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia, sengaja berperkara keduanya supaya diselesaikan Daud alaihi salatu wassalam, bahwa Daud itu jangan seperti itu, mengurung diri. Kalau bisa setiap waktu datang kepada manusia menyelesaikan urusan manusia. Jangan membagi-bagi hari maksudnya.
Dari sini menunjukkan bahwa para malaikat ada hubung kait dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Termasuk juga kalau kita cerita kisah Zakaria, ketika itu usianya sudah 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun, tidak kunjung dikaruniai anak. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Zakaria alaihi salatu wassalam tidak keluar dari mihrabnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan kepadaku keturunan yang baik, karena Engkau zat yang maha mendengar doa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, kemudian memberi kabar gembira kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Dari sini menunjukkan bahwa ada hubung kait para malaikat dengan para nabi. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah hubung kait para malaikat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul-kumpul bersama para sahabat, dan ini hadis yang masyhur terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat bersih, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas perjalanan. Kemudian tiba-tiba menghadap Nabi SAW seolah-olah akrabnya, bertanya tentang Islam, tanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya bahkan tentang kiamat dan tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab seluruh pertanyaan orang ini, kecuali ketika dia bertanya tentang kiamat, maka Rasul tidak bisa menjawabnya. Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW beritahu siapa orang yang datang ini. Kata Nabi SAW, hada Jibril yu'allimukum amra dinikum. Itulah Jibril yang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Dari sini menunjukkan bahwa ada hubung kait Rasulullah SAW dengan para malaikat. Bahkan suatu ketika sebelum penyerangan kaum muslimin kepada Bani Quraidah, Nabi SAW ketika itu didatangi seorang yang mirip wajahnya dengan Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi, seorang anak muda yang paling tampan dari anak-anak muda Quraisy. Dan Nabi SAW ketika itu sedang berbincang-bincang. Lah anak muda yang mirip Dihyah ini berada di atas kudanya. Dan Nabi SAW memegang pelananya, kemudian seolah-olah anak muda ini memberikan perintah kepada Nabi SAW untuk melakukan penyerangan kepada Bani Quraidah. Aisyah ketika itu heran, kok bisa Nabi diperintahkan para sahabat? Kemudian setelah itu Nabi SAW berpisah dengan laki-laki ini, dan Aisyah bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan, itu bukan Dihyah, itu adalah malaikat Jibril. Dia tasyakul dengan Dihyah. Apakah engkau melihatnya, Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah itu kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Segeralah kalian bergegas menuju Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian betul-betul mengepung Bani Quraidah. Dari sini menunjukkan bahwa ada hubung kait Nabi SAW dengan para malaikat. Termasuk juga selain para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul, kita lihat bahwa ketika para sahabat Nabi SAW sedang perang Badar, Allah Subhanahu wa taala utus dalam ayat 1000 malaikat, dalam ayat yang lain 3000 malaikat, dalam ayat yang lain 5000 malaikat, bi khamsati alafin minal malaikat. Lah ketika itu tentara kaum muslimin sangat sedikit, 314 orang, persis seperti tentara Talut melawan Jalut. Sementara tentara orang-orang kafir banyak, 1000 lebih, 1 banding berapa. Akhirnya Nabi SAW berdoa dan Allah kabulkan, sehingga Allah katakan, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau wahai Muhammad beristighatsah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, maka Allah kabulkan dengan dikirim 1000 malaikat, dalam ayat yang lain 3000 malaikat, dalam ayat yang lain 5000 malaikat. Dan
mereka berperang bersama para sahabat. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, dia lari dari peperangan. Kemudian dia berhasil sampai di Mekah, berjumpa dengan Abu Lahab. Kemudian dia menceritakan bahwa dia melihat kuda yang sangat putih, dengan penunggang yang sangat putih, dengan lengkap senjata perang di tangannya. Kemudian ketika itu ada budaknya Abbas, menyela-nyela yang ketika itu dia sudah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, dan mengatakan itulah para malaikat yang menolong nabinya. Maka tiba-tiba Abu Lahab marah, ditempelenglah budaknya Abbas ini. Marahlah Ummu Abbas ini, akhirnya memukul Abu Lahab, dan sebab pukulannya menjadikan sakit dan kematian Abu Lahab. Artinya bahwa para malaikat terlibat perang bersama para sahabat dalam perang Badar. Begitu juga dalam perang Ahzab. Ya. Bahkan dalam penangkapan tawanan perang pun ikut terlibat. Seperti ketika Abbas ketika itu masih bergabung dengan tentara orang-orang musyrik. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam tapi pura-pura menyembunyikan keislamannya. Ada yang mengatakan memang belum masuk Islam. Dia tertawan. Ya. Ketika kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang menawan Abbas ini? Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, saya. Abbas mengatakan, bohong. Yang menawanku adalah seorang laki-laki yang berbaju putih dan tidak ada di sekitar kalian. Maka Rasul mengatakan, sungguh kita telah dikuatkan dengan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa hubung kait para malaikat itu luar biasa. Dengan para nabi, dengan para sahabat, bahkan dengan orang biasa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashqi tentang seorang salaf yang ketika itu berprofesi menjadi seorang pedagang. Dia menyewa seseorang. Dia tidak tahu kalau orang itu jahat. Tiba-tiba kemudian menyuruhnya untuk mengangkat barang-barangnya. Tiba-tiba kemudian dicarikan jalan pintas, bukan jalan yang biasa dia lalui. Awalnya tidak curiga, tapi tiba-tiba kemudian ketika sampai di padang pasir, kemudian banyak tulang-tulang manusia, dia pun mulai ketakutan. Jangan-jangan dia bukan orang baik tapi perampok. Akhirnya kemudian tiba-tiba di tengah padang pasir, betul-betul orang itu pun berhenti dan mengatakan, kalian sudah tahu siapa aku. Aku adalah perampok. Akhirnya kemudian orang soleh ini mengatakan, kalau engkau seorang perampok, ambillah barang-barangku, tapi jangan kau bunuh diriku. Kata sang perampok mengatakan, semua orang yang kurampok barangnya, ucapannya sama dengan kamu. Ambil barang-barang, selamatkan diriku. Tapi aku tidak pernah mengampuni dia. Akhirnya kemudian orang baik ini juga meminta waktu, kalau engkau hendak membunuhku ya silahkan, tapi berikan kesempatanku untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Akhirnya kemudian dia pun wudu dan sholat 2 rakaat. Namanya orang habis sholat mau dibunuh, tentu bacaannya tidak jelas. Apa yang mau dibaca bingung. Akhirnya terlintas padanya sebuah ayat, amman yujibul muttarra idza da'a fayakshifu suwayas wa yaf'alukum khulafaul ar wa yaj'alukum khulafaul ar ilahu ma Allah. Dia terlintas ayat itu, amman yujibul muttar idza da'a. Siapa lagi yang akan mengabulkan dua orang-orang yang kesulitan? Maka ketika terlintas ayat itu dia langsung baca. Tiba-tiba ketika dia sedang sholat, datang kuda putih dengan penunggang yang sangat putih dengan lengkap senjata, kemudian menerabas dan kemudian menabrak perampok itu sampai mati. Gak ada hubung kait di sini. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi kita, melindungi hamba-hambanya yang soleh, melindungi hamba-hambanya yang baik, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita rasakan di sekitar kita. Inilah pengenalan sebagai muqaddimah tentang malaikat. Baik, ada malaikat itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri tugas-tugas. Dan tugas para malaikat itu banyak sekali. Ya, dan itu sangat menolong bagi kita manusia agar kita tetap berjalan di atas kebaikan. Ada di antaranya malaikat itu, tugas mereka bersolawat kepada kita manusia. Maksudnya memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Terkadang kita ini malas untuk istighfar, padahal kita banyak dosanya. Tapi kalau Anda melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka para malaikat
akan berdoa kepada Allah meminta ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang yang muallimin nas al khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Maka malaikat akan bersolawat memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang tersebut. Ataupun orang-orang yang menunggu sholat jamaah, maka malaikat akan mendoakan ampunan akan dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun orang-orang yang berlomba-lomba mengambil saf pertama dalam sholat, maka malaikat juga akan bersalawat kepada orang tersebut. Ataupun orang-orang yang mereka senantiasa merapatkan saf dalam sholatnya, maka malaikat pun akan bersalawat kepada mereka. Maknanya akan memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang sahur, ya, persiapan berpuasa, dia sahur di sepertiga malam akhir, maka orang ini pun akan dimintai oleh para malaikat agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Termasuk juga orang-orang yang senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, maka malaikat akan bersolawat kepada kita, memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Termasuk juga ada para malaikat itu yang tugasnya mengaminkan saja. Makanya penting kita ini berdoa dengan doa yang baik dan jangan mengucapkan kecuali yang baik. Karena terkadang ada orang yang kemudian mengutuk, melaknat, mendoakan dengan doa yang buruk, kemudian bertepatan dengan aminnya para malaikat, niscaya akan diijabah doa tersebut. Maka ada para malaikat itu yang bertugas mengaminkan doa. Ataupun ada para malaikat itu yang hadir di majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat itu, ada yang kemudian mencari-cari majelis zikir, halaqu ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat, dan Allah tebar para malaikat di situ. Allah tebar di majelis-majelis ilmu untuk bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan dan belajar kebaikan. Ya, termasuk juga tugas para malaikat itu, mereka mencatat orang yang berbuat baik, yang melakukan ibadah. Sebagaimana ketika di hari Jumat ada para malaikat itu yang berdiri di pintu-pintu masjid, kemudian mencatat setiap orang yang masuk. Ya. Kemudian juga ada malaikat itu yang mencatat kebaikan di waktu asar dan subuh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikatul lail wa malaikatul nahar. Nabi SAW mengatakan ada para malaikat itu yang diberikan tugas sip-sipan, sip malam dan sip siang, mencatat kebaikan di waktu asar dan di waktu subuh. Jadi orang-orang yang perhatikan dua solat ini, asar dan subuh, maka para malaikat akan mencatatnya itu. Makanya ketika kemudian keduanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ma taraktum ibadi." Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Termasuk juga malaikat akan mencari orang-orang yang membaca Al-Quran. Termasuk juga malaikat akan tidur di samping orang yang sebelum tidur dia berwudu. Jadi kalau ada orang sebelum tidur kemudian dia berwudu dan dia dalam kondisi suci, maka di sampingnya ada malaikat. Setiap kita berguling ke kanan, malaikat akan mengatakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini, sampai dia bangun di waktu pagi. Ya. Kemudian juga ada para malaikat itu yang mereka senantiasa menjaga, inna alaikum lahafidin, menjaga manusia, menjaga dari gangguan jin, menjaga dari gangguan orang-orang yang hasad, menjaga dari orang-orang yang iri, dengki, yang hendak mencelakakannya, atau menjaga secara umum, ya, seperti umpamanya menjaga dari binatang-binatang buas atau binatang-binatang kecil yang bisa membahayakan. Makanya kita lihat bahwa kalau kita tidur di teras, kita bangun,
Tidak ada kecoa masuk, tidak ada semut, tidak ada binatang-binatang kecil masuk ke telinga, masuk ke hidung. Kenapa? Para malaikat yang menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Termasuk juga ada para malaikat itu yang ditugaskan hanya untuk melaknat saja. Tugasnya melaknat saja, tidak lebih dari itu. Seperti umpamanya seorang wanita yang apabila diajak berhubungan intim oleh suaminya di malam hari, kemudian wanita ini menolaknya, maka malaikat akan melaknat, mencaci maki wanita ini sampai subuh. Ya. Termasuk juga malaikat akan diutus oleh Allah Azza wa Jal mencari orang-orang yang mengacungkan senjata, menakut-nakuti orang Islam, mengancam-ngancam orang Islam dengan senjatanya. Maka malaikat akan terus melaknat orang ini sampai dia kemudian menarik lagi senjatanya dan tidak menakut-nakuti lagi. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk melaknat orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan orang Syiah, mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka akan diutus kepada mereka para malaikat untuk melaknatnya. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tutupi kebenaran. Termasuk juga seorang muslim yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, maka akan diutus para malaikat kepada mereka dan melaknatnya. Termasuk orang yang melindungi orang jahat, awa muhdisan, ya. Termasuk juga orang yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya, seperti umpamanya anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, maka bapak angkatnya itu yang menasabkan anak angkat kepada dirinya akan dilaknat terus para malaikat. Termasuk juga orang-orang yang bakhil. Dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bakhil. Maka akan diutus para malaikat kepadanya, kemudian melaknat dia sampai dia mau berinfak. Naudzubillah. Ya. Jadi ada malaikat itu yang memang Allah Subhanahu wa taala ditugaskan seperti itu. Ya. Tapi juga ada malaikat yang tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang tertentu. Seperti umpamanya para malaikat itu tersakiti dengan apa-apa yang Bani Adam tersakiti dengannya. Seperti orang yang sholat bau badannya karena makan bawang, atau mungkin lebih bau daripada bawang, maka malaikat tidak akan mendekati orang itu. Termasuk juga para malaikat tidak akan mendekati orang yang junub dan tidak berwudu sebelum tidur. Ya, dia junub, dia tidak berwudu dan tidur, maka malaikat akan jauh. Termasuk juga malaikat akan menjauhi jenazah-jenazah kafir, ya. Kemudian juga malaikat tidak suka dengan orang yang meludah ketika sholat ke arah kanan gitu ya, atau ke arah kiblat, ya. Malaikat akan menjauh dari itu. Termasuk juga orang-orang yang kemudian meletakkan gambar yang bernyawa di rumahnya, malaikat akan jauh, tidak mau dekat-dekat dengan kita. Termasuk juga orang yang memelihara anjing, memelihara patung gitu ya, maka malaikat tidak akan mendekat dan tidak akan menebar rahmat di rumah kita, naudzubillah. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malaikat juga akan menggerakkan manusia untuk berbuat baik. Karena dalam badan kita ini ada qarin, ada dari jin, dari syaitan, dan ada dari kalangan malaikat. Nah ini, dua qarin ini saling berebut manusia ini. Yang satu memberikan was-was untuk melakukan kejahatan, yang satu kemudian memberikan ilham untuk berbuat kebaikan. Dan itu kita bisa rasakan, ya. Termasuk juga para malaikat terkadang memberikan ujian. Datang itu memang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji anak Adam. Seperti kisah yang ma'ruf, kisah Bani Israel. Ada orang buta, ada orang botak, ada orang yang kemudian punya penyakit kulit gitu kan. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kekayaan. Ya, ada yang diberikan unta, ada yang diberikan sapi, yang diberikan kambing, setelah kemudian kaya. Datang lagi malaikat ini menjelma sebagaimana ketika orang tersebut belum sembuh dan belum diberikan kekayaan. Tetapi yang dua kelompok kemudian kufur, yang satu yang beriman kepada dan bersyukur. Ya, akhirnya Allah tambah nikmatnya. Jadi terkadang malaikat diutus itu untuk menguji manusia. Ya, terkadang juga memberi kabar gembira bagi manusia. Ya, termasuk ketika manusia sedang sakaratul maut, maka datang malaikat memberikan kabar gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut,
Ya, jangan sedih hati, sehingga ketika ruh ini diberi kabar gembira oleh para malaikat, maka dia akan keluar dengan tenang. Dan Allah katakan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tugas malaikat sangat banyak sekali. Ada malaikat yang menurunkan wahyu seperti Jibril, kemudian bertugas menurunkan hujan seperti Mikail, meniup sangkakala seperti Israfil gitu kan, ataupun malakul maut yang mencabut nyawa. Ya, ada yang mengatakan malaikat yang menyoal di kuburan, Munkar dan Nakir gitu. Ada malaikat yang menjaga sorga, menjaga neraka. Banyak sekali malaikat. Ada malaikat Jibal yang menjaga gunung, sebagaimana Nabi SAW ketika diusir dari Taif, kemudian malaikat Jibal datang menawarkan gunungnya untuk ditimpakan kepada penduduk Taif, tapi Rasul mengatakan jangan. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Jadi malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat itu banyak sekali. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah. Maksudnya para malaikat-malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Coba Anda perhatikan, ketika Nabi SAW Mi'raj, Nabi SAW mampir di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000. Kemudian tawaf, kemudian pergi. Besoknya datang lagi malaikat baru dengan jumlah yang sama, 70.000, kemudian tawaf, kemudian pergi. Besoknya lagi datang malaikat yang baru, kemudian tawaf, kemudian pergi. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang Jahannam yang didatangkan di padang mahsyar, Jahannam itu memiliki tali kekang. Tali kekangnya itu jumlahnya 70.000. Satu tali kekang itu yang menarik 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan 70.000 kali 70.000 berarti 4.900.000.000 malaikat yang menarik Jahannam. Luar biasa banyaknya itu yang menarik Jahannam saja. Belum lagi ketika Nabi SAW dimi'rajkan, Nabi SAW mengatakan tidak ada di langit itu satu jengkal, dalam riwayat 4 jari, kecuali ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang bertasbih sampai kiamat dibangkitkan. Banyak sekali para malaikat itu. Bahkan para malaikat itu memiliki sayap. Jibril saja memiliki 600 sayap. Yang satu sayap saja sadal ufuk. Sadal ufuk itu artinya kalau kita melihat ke kanan sayap malaikat, ke kiri sayap malaikat, ke depan sayap malaikat, ke belakang sayap malaikat. Artinya sadal ufuk itu menutupi langit. Saking besar itu satu sayap itu. Sementara Jibril memiliki 600 sayap dan dia pemimpin para malaikat. Bahkan Nabi SAW ketika diizinkan untuk mensifati malaikat yang memikul arasy, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya di antara baina syahmati udhuni, ini syahmah udhuni ya, sampai atiki di sini. Artinya Rasulullah SAW hendak memberikan sifat besarnya malaikat itu dengan sebagian sifat lehernya saja. Nabi SAW mengatakan sab'umi atisana, seperti orang yang berjalan 700 tahun. Itu panjangnya leher malaikat hamalatul arsh. Bahkan kakinya menembus bumi yang paling dasar dan bahunya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Besar, luar biasa gitu kan. Bahkan satu malaikat kekuatannya bisa mengalahkan semua jin dan manusia seperti malakul maut ataupun malaikat peniup arsy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru malaikat. Seperti Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak bersab seperti sabnya malaikat gitu kan dalam sholat itu. Kita disuruh untuk meniru para malaikat. Karena malaikat itu memang mereka secara penciptaan tidak disifati laki-laki dan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tetapi mereka tidak bosan dan tidak pernah capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiramin barara. Dan para malaikat itu juga memiliki malu. Sebagaimana ketika Abu Bakar masuk, betis Rasul tersingkap. Umar masuk, betis Rasul tersingkap. Utsman masuk, betisnya kemudian ditutup. Aisyah bertanya, kenapa kok dibedakan Utsman dengan Abu Bakar dan Umar? Maka Rasul mengatakan, tidakkah
aku malu, yang para malaikat malu kepadanya. Artinya malaikat juga memiliki sifat malu. Dan malaikat itu makhluk yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan ada hubung kait dan erat antara malaikat dengan manusia. Artinya bahwa banyak kalau kita ulas tentang alam malaikat ini sebagai pengetahuan bagi kita tentang salah satu rukun iman adalah al-iman bil malaikah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal masykura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya kepada Ustaz, disilahkan Anda bisa menghubungi kami melalui 0811 7006 106, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Program Berkah Pagi kita ini juga disiarkan oleh rekan-rekan media dakwah lainnya, diantaranya ada Media Sunnah Bontang, Handil Mengaji Kutai Kartanegara, dan juga Radio Cenisa FM Palangkaraya. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ahmad di Kalimantan Ustadz. Iya. Apakah benar ketika ayam berkokok di tengah malam karena melihat malaikat dan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa? Dan apa yang harus kita baca jika mendengar suara kuda dan keledai? Karena katanya hewan itu melihat setan ini Ustaz. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Nabi SAW melarang kita untuk mencela ayam jantan. La tasubbudik fa innahu yuqidu lis-shalah. Kata Nabi SAW, jangan kalian cela ayam jago yang berkokok di sepertiga malam, karena ayam itulah yang membangunkan kalian untuk sholat. Ya. Dari sini bahwa ayam itu sangat bermanfaat bagi kita. Maka sebagai bentuk jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan, ya berbuat baik kepada dia. Dia sudah berbuat baik kepada kita, membangunkan kita, karena di zaman dulu mungkin belum ada alarm, belum ada beker gitu ya. Sehingga orang-orang dulu itu mereka sholat dibangunkan oleh ayam. Itulah mungkin juga alarmnya mungkin zaman dulu itu. Sehingga sebagai balasan kebaikan maka berbuat baik. Makanya Rasul jangan sampai mencela ayam, kata Rasul. Ya, karena sangat bermanfaat untuk kita. Dan memang dijelaskan bahwa ayam itu juga salah satu manfaatnya membangunkan untuk sholat di sepertiga malam, karena memang waktu itu adalah turunnya para malaikat. Waktu turunnya para malaikat. Dan sepertiga malam adalah sepertiga malam akhir maksudnya, karena ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Yang di sini yang dimaksud adalah sepertiga malam akhir. Karena ini waktunya para malaikat, bukan hanya waktu malaikat saja. Allah pun juga turun di sepertiga malam akhir ini, kemudian berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku kabulkan permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam akhir. Apakah malaikat, apakah ayam-ayam ini melihat para malaikat? Ya, dia melihat para malaikat. Kemudian juga adapun keledai, suara keledai, Allah celah dalam Al-Quran. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara lah suara keledai. Ada yang mengatakan memang menandakan bahwa itu adalah suara keledai adalah suara yang paling buruk, karena memang tanda di situ banyak syaitan. Maka apa yang harus kita baca? Kita cukup ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, begitulah cara ta'awud. Kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Dan berusaha untuk meminta isti'anah, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita jangan sampai didekati syaitan. Karena kalau sudah didekati syaitan, maka dia akan memberikan was-was yang kemudian akan mengeluarkan syubhat dan syahwat, sehingga manusia itu akan mudah menyimpang.
Intinya bahwa sepertiga malam akhir, maka suara kokok ayam itu menandakan bahwa para malaikat itu turun dan ada di sekitar kita. Maka bangunlah di sepertiga malam, gunakan untuk tahajud, witir, berdoa, karena juga waktu itu sangat berkah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya Bapak Ahmad di Kalimantan. Baik, yang berikut dari Ummu Zahra di Bontang, Kalimantan Timur. Ustadz, apakah malaikat juga bisa merasakan sedih ketika ada hamba Allah yang sedang dizolimi, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Sifat-sifat para malaikat berbeda dengan sifat-sifat manusia. Tapi ingat bahwa para malaikat akan berusaha untuk menghibur hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat pun akan merasa sedih dengan kematian orang soleh. Contohnya ketika seorang pemimpin Ansar namanya Sa'd bin Mu'adz meninggal dunia, maka seluruh malaikat yang ada di arsy itu, mereka kemudian seolah-olah ada goncangan, arsy itu bergoncang dan para malaikat turun, ya, mengikuti jenazahnya Sa'ad ini sampai ke kuburan. Kisahnya seperti itu, dia bisa menggoncang arsy. Pada arsy ini makhluk Allah yang besar, ya, kematian Sa'ad ini menggoncang arsy, kemudian para malaikat turun dan mengikuti jenazahnya Sa'ad ini sampai ke kuburan. Begitu mulianya jenazah Sa'ad ini, subhanallah, ya. Akan tapi tidak semua sifat-sifat yang ada pada manusia ada pada malaikat. Makanya saya katakan tadi, seperti malaikat kan tidak pernah bosan dalam beribadah. Kita mudah bosan. Malaikat tidak capek dalam beribadah. Kita capek. Malaikat tidak minum, malaikat tidak makan, malaikat tidak disifati dengan laki-laki dan perempuan, gitu kan. Malaikat itu hanya ibadun mukramun, hamba Allah yang sangat mulia, ya, yang betul-betul hanya beribadah karena perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah neko-neko. Apapun yang diperintahkan Allah dilaksanakannya. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Berbeda dengan kita, terkadang kita membangkang, terkadang kita melaksanakan, tapi tidak bagi para malaikat. Betul-betul malaikat diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lebih dan kurang. Makanya kalau seandainya satu dunia manusia kufur, maka Allah punya tentara yang lain, makhluk yang lain dari kalangan para malaikat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi. Artinya kalaupun semua orang beriman tidak menambah kekuasaannya, kalau semua kufur tidak mengurangi juga kekuasaannya. Karena memang para malaikat yang Allah ciptakan begitu banyak. Ada yang diciptakan untuk sujud dari awal penciptaan sampai kiamat. Ada yang diciptakan ruku dari awal penciptaan sampai kiamat. Ada yang diciptakan dari awal penciptaan berdiri saja bertasbih kepada Allah sampai kiamat. Jadi memang itulah tugasnya para malaikat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Bontang. Semoga memahami apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan berikut sudah masuk dari Ummu Indah di Batam. Bagaimana dengan rumah yang kurang menggunakan wangi-wangian? Karena katanya malaikat sangat menyukai wangian, ya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Malaikat itu suka kebersihan, suka wangian, ya, suka yang baik-baik. Karena malaikat diciptakan untuk yang baik-baik. Maka sebaliknya syaitan, jin, itu suka di sampah-sampah, suka di kotor-kotor, ya, suka di tempat-tempat yang tidak bersih. Itulah tempat-tempatnya syaitan. Maka bersihkanlah rumah Anda, ya, rapihkan rumah Anda, berikan wangian rumah Anda. Itu malaikat paling suka. Malaikat suka karena bagaimanapun apabila anak Adam tersakiti karena sebuah bau, maka malaikat pun sama. Jadi kalau seandainya seseorang mencium
bau sesuatu dan tersakiti, maka malaikat sama. Makanya kemudian fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Malaikat itu akan tersakiti dengan apa yang tersakiti anak Adam darinya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh seseorang itu makan bawang mentah kemudian pergi ke masjid, karena akan menyakiti baunya. Maka sebagaimana orang tersakiti dengan bau bawang tersebut, maka malaikat pun tersakiti, ya. Maka termasuk juga dalam badan kita gitu kan. Terkadang ada orang yang kemudian tidak perhatian dengan bau badan. Ya, dia tidak pernah menggunakan wangian ke masjid sehingga orang-orang tersakiti di sekitarnya. Maka malaikat pun akan tersakiti di sekitarnya. Oleh karena itulah malaikat suka dengan wangian dan tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Ustaz atas jawabannya, semoga bisa difahami oleh penanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir agak sedikit keluar dari tema nih Ustaz. Dari Musyauki di Saya Harapan Ustaz, apa hukum menggunakan kalung atau gelang kesehatan ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah, tidak mengapa. Pada dasarnya menggunakan kalung atau gelang tidak ada masalah. Dan seperti ma'ruf ada beberapa gelang itu yang katanya setelah diteliti mengandung unsur-unsur untuk melancarkan darah, ya, sehingga bisa mengurangi kolesterol, darah tinggi, asam urat atau apa namanya gitu ya. Kalau itu terbukti sesuai dengan penelitian kesehatan, lab dan yang lainnya, terbukti memang mengandung unsur-unsur kesehatan, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau seandainya dia hanya memakai sesuatu yang dari segi unsur kesehatan itu tidak ada sebenarnya, seperti menggunakan gelang akar dari akar-akaran atau mungkin dari penang gitu ya, kemudian diyakini bisa menyembuhkan ini dan itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab, itu syirik kecil yang tidak boleh. Menjadikan sebab kesembuhan padahal bukan sebab kesembuhan, maka itu syirik kecil. Ya. Tapi kalau memang ada unsur kesembuhan di situ, seperti pamannya memang diteliti memang ada unsur kesembuhan di situ, maka tidak ada masalah. Bahkan terkadang mungkin dianjurkan juga untuk kesehatan gitu kan, karena bermanfaat gitu untuk kesehatan, sehingga kalau kita sehatkan ibadah juga senang gitu ya. Jadi lihat gelang itu, kalau memang ada unsur kesehatan dan sudah diteliti memang terbukti, ya silahkan saja. Ya, kemudian kalau tidak ada unsur kesehatan, tidak terbukti sama sekali, kemudian Anda yakini itu membawa kesehatan, maka ini syirik kecil. Dan bisa mengantarkan kepada syirik besar kalau seandainya dia meyakini bahwa yang mendatangkan kesehatan itu adalah gelang itu. Padahal gelang itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Wallahu a'lam.